Pekan ini bisa dibilang jadi hari-harinya Ferdy Sambo CS yang akhirnya menjalani persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat awal Juli silam. 4 hari berturut-turut sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, setidaknya ada 3 hal yang terekam dan mengobrak-abrik perhatian publik. Apa aja ya kira-kira? Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, soal buku hitam yang selalu nempel di tangan Ferdy Sambo. Buku hitam ini sebenarnya udah terlihat sejak Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan semakin menyita perhatian yang memicu beragam imajinasi terkait isinya. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, pernah menjelaskan kalau buku hitam itu berisi catatan harian semua kegiatan Ferdy Sambo sejak dirinya masih menjabat sebagai Kasubdit 3 Dirtipidum Barreskrim Polri. Nah, sementara Ketua Kompolnas Benny Mamoto juga pernah menjelaskan kalau buku hitam itu sebenarnya isinya catatan pada saat rapat atau briefing. Jadi nggak ada rahasia-rahasia. Kalau rahasia seharusnya disimpan, bukan dibawa-bawa. Namun demikian, pendapat berbeda disampaikan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menduga buku hitam itu berisi catatan gratifikasi terkait penerimaan uang koordinasi yang masih ada kaitannya dengan perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, sampai saat ini belum ada jawaban pasti terkait isi buku hitam itu. Sepertinya memang sengaja supaya rasa penasaran publik semakin tinggi ya. Hal kedua yang menyedot perhatian publik adalah dukungan pada salah satu tersangka yakni Richard Eliezer. Beberapa hari sebelum sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi karangan bunga dari simpatisan Eliezer. Bahkan ada yang tertulis dari emak-emak Indonesia. Sementara saat Eliezer tiba di ruang sidang Selasa 18 Oktober 2022, lagi-lagi riuh suara dari simpatisan Richard Eliezer yang kebanyakan perempuan ini terekam dan tersebar di media sosial. Kelihatan ya, pesona Richard Eliezer ini seolah membius simpatisan yang sampai dibela-belain hadir ke ruang sidang. Nah, hal ketiga yang juga jadi sorotan masyarakat adalah penampilan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, baik di sidang perdana maupun sidang kedua. Di sidang perdana, Putri yang memakai pakaian berwarna putih ini sempat menunjukkan beragam ekspresi, salah satunya menyeka air mata saat jaksa membacakan isi dakwaan, terutama saat menceritakan kejadian di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Kuasa hukum Putri Chandrawati menyebut kliennya masih dalam kondisi depresi. Oleh karena itu, baik selama masa penahanan maupun persidangan berlangsung, Putri meminta pendampingan psikiater. Tapi ada pemandangan berbeda yang tampak dari gestur Putri setelah jaksa rampung membacakan semua isi dakwaan. Ia justru terlihat lebih tenang dan bahkan sempat tertangkap kamera sedang bercanda dan tersenyum dengan salah satu kuasa hukumnya. Gak hanya itu, Putri yang biasanya irit bersuara ini juga dengan lancar menjawab pertanyaan hakim soal tanggapannya terkait isi dakwaan jaksa. Nah, pakar mikroekspresi Handoko Gani menyebut Putri menangis saat sidang karena masih mengalami trauma, khususnya saat jaksa membacakan peristiwa dugaan pelecehan di Magelang. Pada saat itu, menurut saya adalah momen yang sangat dramatis atau trauma, mungkin ya dalam hal ini kalau saya boleh pinjam istilah traumatis. Ya, karena saya bilang saya nggak tahu nih ya spesifiknya. Hanya saja peristiwa itu sedemikian dalamnya sehingga menunjukkan nangis tadi, menunjukkan dan itu momen yang sangat-sangat dramatis, traumatis bagi beliau ketika harus mengulang lagi. Ya ini kan penting, ketika kita mendengar sesuatu kita juga mengulang memori tersebut kan. Sementara dalam penampilan kedua saat sidang dengan agenda tanggapan atas nota keberatan, Putri terlihat memakai pakaian yang lebih formal. Bak sedang berduka, Putri memakai pakaian serba hitam. Ekspresinya lebih tenang dan sepanjang jalannya persidangan, ia terlihat lebih sering menunduk. Gerak-geriknya seolah selalu mengundang perhatian. Dengan episode persidangan yang tampaknya masih cukup lama ini, sosok para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J akan terus menyita atensi warga maupun media. Nah, kira-kira bakal ada kejutan apa lagi ya di persidangan lanjutan pekan depan? Kita tunggu saja.